Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo sahabat Napak Tilas, berjumpa lagi di episode kali ini. Kita berkesempatan mengunjungi Makbaroh Syekh Maulana Mansur. Ya, nanti kita akan bincang-bincang bersama Abah Kuncen perihal Makbaroh ini, apa aja sih yang hal menarik yang bisa kita bahas. Assalamualaikum ya Abah. Halo Sobat Napak Tilas, kita sekarang ditemani oleh Pak Kuncen, Pak. Nah, dengan Bapak? Pak Juli Nurjaman. Nah, Pak Juli Nurjaman. Nah, Iya. bisa diceritakan Pak perihal situs Syekh Maulana Mansur ini kepada sahabat Napak Tilas? Sejarahnya atau yaitu silsilahnya ya. Silsilahnya Syekh Maulana Mansur itu keturunan dari Banten, yaitu putranya Sultan Agung Tirtayasa yang ada di Banten. Nah, Sultan Agung Tirtayasa itu putranya Sultan Agung yaitu Syekh Hasanuddin yang ada di Banten juga. Nah, Kanjeng Syekh Hasanuddin putranya Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah yang ada di Cirebon. Jadi kalau menurut dari Banten ini cucunya Syekh Hasanuddin, kalau dari Syekh Syarif Hidayatullah ini buyutnya Syekh Syarif Hidayatullah, namanya Syekh Maulana Mansur. Nah, dari Syekh Syarif Hidayatullah yaitu putranya ya cucunya Eyang Prabu Siliwangi itu. Ari Eyang Prabu Siliwangi itu kan putranya dari Subang Larang tuh hanya 3, yaitu Mbah Kusangkan, Walang Sungsang, dan Raden Kian Santang, dan juga yang perempuan yang ibunya Syekh Syarif Hidayatullah, Laras Santang. Itulah riwayat Kanjeng Syekh Maulana Mansur yang ada di Desa Sadamas, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka. Memang sih dulu tuh masalah riwayat itu bukunya sih dulu sih ada, tapi sekarang entah di mana nggak ada sekarang tuh, silem. Mungkin aja dulunya tuh kan Raja Galuh itu Buddha. Raja Galuh itu Buddha totok Buddha. Nah, Kanjeng Syekh Maulana Mansur ditugaskan untuk syiar Islam di daerah Raja Galuh di sini gitu. Nah, sedangkan Raja Galuh waktu dulu mau diislamkan sama Syekh Syarif Hidayatullah, dia nggak mau tunduk sama Islam. Dia mendingan menyilam. Artinya menyilam itu nggak tunduk, tapi dia menyelam ke dalam tanah. Itulah sampai sekarang ada tempat nyelam Ratu Raja Galuh itu. Raja Galuh itu yang di daerah Kabuyutan itu katanya, kata orang tua, bekasnya nyelam Raja Galuh itu ada diletaknya di Blok Kabuyutan Raja Galuh. Itulah yang Bapak bisa sampaikan. Itu sih ya menurut cerita orang tua dulu gitu. Itulah Ya. Berarti untuk situs Syekh Maulana Mansur ini udah berdiri sejak kapan, Mbah? Kalau masalah itu tuh kurang tahu sih. Kurang tahu pasti kurang ya? tahu. Sebab apa? Sebab itu kan perbukuannya itu udah
nggak ada gitu. Oh iya. Ngilam gitu, nggak ada gitu. Jadi kalau untuk diingatkan hari manusia itu sifat pelupa. Ya. Jadi lupa lagi masalah itunya. Itu hanya riwayat kata dari kunci yang kedua itu. Itulah jalurnya Syekh Maulana Mansur, riwayatnya tuh seperti itu. Untuk pengunjung dari mana aja, Bah? Kalau Yang kesini. pengunjung sebetulnya Syekh Maulana Mansur udah terkenal kemana-mana. Ada dari Sumatera, dari Aceh, dari Palembang. Kalau dari ujung kulon, dari Banten paling ujung, dari Sukabumi, Garut, Bandung, dari Tasik juga, apalagi daerah Cirebonnya ke sini, terutama Indramayu, dari Jakarta, pokoknya dari mana aja udah pernah ngalami bersilaturahmi ke Syekh Maulana Mansur ke sini. Banyak yang nginep juga gitu ya. Banyak yang nginep juga ya. Mungkin zaman sekarang tujuannya itu yang ke satu bersilaturahmi, yang kedua orang itu mau berdoa. Di sini tuh berdoa supaya apa? Kan Allah berjanji, siapa aja orang yang mau haliah dunia atau jalur akhirat, berdoalah kepada kami. Itu kata Allah. Insya Allah bakal diijabah. Itu kata Allah. Jadi orang di sini yaitu selain bersilaturahmi, berdoa, bersolawat, berzikir, bermaca ayat suci Al-Quran di sini. Itulah. Berarti banyak tamunya tuh jauh-jauh, Bah. Termasuk sahabat Tebak Tilas saya sendiri dari Sulawesi. Alhamdulillah berkesempatan untuk Alhamdulillah, mengunjungi ya. situs Ya, Syekh Maulana alhamdulillah. Mansur ini, Abah. Iya, ya alhamdulillah. Ya makasih juga Ya, ya. Makasih alhamdulillah, juga. Ya makasih juga. Dia kesini bersilaturahmi. Yang kedua kan gini, semuanya orang pengen haliah dunia atau jalur akhirat kan. Wajar manusiawi. Di dalam doa itu kan fi dunya hasanah. Nah, kita hidup di dunia kan butuh dunia. Buat bakal ibadah gitu. Nah, itulah orang yang datang bersilaturahmi ke sini, yang ke satu silaturahmi, yang kedua supaya dibukakanlah jalan-jalan rezeki atau ya minta tobat kepada Allah melalui wasilah. Ari wasilah itu sababiyah atau pelantara, itu Syekh Maulana Mansur di sini. Banyak juga yang diijabah, banyak, dan juga yang nggak diijabah juga ada gitu ya. Jadi itu tergantung kepada manusianya sendirilah gitu, tergantung ya gitu. Ada yang ibaratnya itu seperti jodoh-jodohan gitu. Kalau jodohnya itu banyak yang berhasil di sini tuh banyak. Misalnya diijabah sama Allah dengan pelantara wasilah Syekh Maulana Mansur, kekayaan banyak gitu. Maksudnya kekayaan itu minta sama Allah dengan melalui Syekh Maulana Mansur gitu. Banyak gitu yang sukses tuh banyak gitu. Di sini tuh rame-rame mungkin hari apa aja, Bah? Kalau rame tuh sebetulnya maksimalnya tuh Jumat Kliwon. Jumat Kliwon tuh di sini tuh selain bertawasul juga dengan manakiban. Setiap Kliwon, ya setiap Jumatnya itu patokannya setiap Jumat selalu banyak orang. Tapi yang paling ramai itu setiap Jumat Kliwon atau satu syuro di sini tuh. Untuk di sini sendiri itu ada budaya dan tradisi tersendiri mungkin, Bah? Kalau budaya dan tradisi di sini tuh enggak. Di sini tuh tidak ada seperti di makbaroh-makbaroh yang lain. Masuk bayar, dan juga ada misalnya karcis motor atau parkir, enggak ada di sini. Di sini enggak ada rekayasa apa-apa, enggak ada. Di sini asli orang yang benar-benar mau bertaubat beribadah di sini lah. Jadi nggak ada di sini suatu di orma-orma yang lain ada daftar hadir harus bayar atau apa, di sini nggak ada. Tempat-tempat lain tuh di WC itu pada dijaga
Setiap kencing harus bayar, setiap kencing apalagi mandi apa. Di sini enggak. Di sini kalau mau ngasih silahkan pada kotak, ngisi kotak. Kalau enggak apa-apa di sini gitu. Sebab saya sebagai juru kunci penanggung jawab di sini, hari rezeki itu udah ada yang ngatur. Allah udah yang ngatur rezeki seseorang gitu. Jadi saya yakin gitu masalah rezeki itu Allah yang ngatur. Di sini itu bebas, nggak ada pungutan apa-apa. Misalnya kalau mau ngisi kotak punya uang ya silahkan. Kalau enggak apa-apa di sini. Enggak ada pemaksaan apa-apa enggak di sini. Itulah di sini. Itu sahabat Napak Tilas, jadi demikian penuturan dari Abah Kuncen ya Bah. Iya. Alhamdulillah kalau mau datang silaturahmi ke sini aja, langsung datang tanpa dipungut biaya. Kalau mau ngasih sedekah silahkan. Silahkan. Iya. Kemudian emang hawanya di sini tuh sejuk banget ya Bah ya, Iya, enak banget hawanya. alhamdulillah di sini tuh Kemudian sejuk. bagi sahabat Tapak Tilas di situ ingin bertawasul, ingin bermuhasabah diri dan lain Iya. sebagainya itu cocok banget sih. Oh ya Bah, untuk di sini sendiri itu ada nggak sih pantangan tertentu yang Kalau masalah tantangan, semua makbarah pasti ada. Pasti ada. Apalagi di makam-makam waliullah. Itu banyak ujian, banyak godaan. Misalnya ada orang yang lagi dikir. Itu banyak gangguan-gangguan. Sebab apa? Sebab itu ditugaskan untuk menggoda orang supaya tidak khusyuk masalah dikirnya. Itu suatu tugas gitu. Tugas ditugaskan. Setiap makbaroh itu ada, apalagi di sini juga ada. Dan di sini juga yang menjaganya siapa? Karena di sini alhamdulillah dari dulu ya jangan sampai kejadian apa-apa hal-hal yang tidak diinginkan ya. Masalah kendaraan di sini paling aman. Enggak ada yang jaga, enggak. Yang jaganya yaitu di sini ada petalukan Kanjeng Syekh Maulana Mansur seperti harimau. Di sekeliling ini dijaga gitu. Ada dia, petalukan dia ada di sekeliling dia banyak gitu. Itulah. Jadi di sini jangan khawatir masalah kendaraan tuh dijamin aman. berarti sejauh ini nggak ada hal-hal yang itu Bah ya? Nggak ada. Tetap aman aja. Aman di sini aman. Alhamdulillah aman. Oh iya, Abah di sini udah berapa lama Bah? Di sini tuh Abah dari tahun 2016 sampai sekarang 2026 kan. Ya mungkin udah 10 tahunan lah kurang lebih. Kurang Nah, lebih 10. dari 10 tahun selama Abah di sini ada nggak sih kayak cerita atau pengalaman menarik Bah yang bisa dibagi ke sahabat Napak Tilas? Kalau masalah pengalaman, manusia itu kemauannya itu bermacam-macam. Iya. Ada yang pengen kaya raya cepet, jalur instan ada, itu maunya itu tuh. Tapi kalau di sini tuh Abah tuh kalau semacam jalur-jalur hitam gitu di sini Abah tolak. Nggak ada di sini tuh jalur, misalnya jalur hitam seperti pesugihan. Di sini nggak ada. Di sini suci bersih. Di sini nggak ada misalnya jalur pesugihan kayak tempat-tempat di Sejen itu ada aja ya. Tapi di sini nggak ada. Kalau ada orang yang niat kayak gitu, Abah langsung suruh pulang. Berarti sempat ada ya Bah? Banyak, paling banyak. Sebab apa? Ya memang manusiawi sekali sih. Kita hidup dalam keadaan sengsara, melarat. Kata Jawa, wong Indramayu itu, wong melarat tuh dihina bewong tuh wis bosen. Jadi pengen kaya raya yang cepet, yang instan. Walaupun istri atau anak jadi jaminan, misalnya itu silakan, itu orang Jawa. Tapi di sini nggak ada yang gitu, nggak ada sesajen. Nggak ada. Oh jadi di sini tuh nggak ada sejajan ya Bah? Nggak ada. Di sini nggak ada sesajen, nggak ada. Di sini nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi untuk vibrasi energi memang enak banget sih sahabat Napak Tilas. Oh ya Bah, kemudian kejadian unik dari pengunjung nih ada apa Ada Bah? juga seperti gini, kejadian unik seperti orang datang ke sini tuh ada yang seperti
kakek-kakek atau nenek-nenek ada juga, dan ada juga yang sering kesurupan, itu ada aja gitu. Tapi sebetulnya itu apa ya, jadi itu dari hati gitu. Sebetulnya itu hanya menggoda keimanan kita lah gitu. Kalau kita terbawa arus dengan halusinasi kayak gitu, pasti terjerumus. Kalau kita pikirin tenang, iman terus pada Allah, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Itulah hanya mungkin yaitu hati nggak tenang, dan juga dia punya apa ya, halusinasinya tinggi gitu. Berarti sempat ada yang kesurupan juga, Pak, ada, ya? Karena ada pikirannya gitu, iya, Pak, ya. Pikiran itu sebetulnya pikiran terganggu gitu. Berarti itu kosong keimanan. Kosong keimanan, dan juga yang masuklah makhluk yang lain gitu. Oh iya, Bah, untuk yang berkunjung ke sini boleh nggak sih bermalam gitu? Kalau bermalam silahkan, tapi di sini tuh ada aturan. Di sini minimalnya 3 hari 3 malam itu, maksimalnya itu 1 minggu. Di sini tuh apa sebenarnya pakai aturan gini. Ini ada takut kejadian gini, orang rata-rata yang datang ke sini bukan orang lagi banyak uang, usahanya maju, enggak. Yang datang ke sini rata-rata semua orang lagi susah, lagi pusing. Gitu. Ekonomi, masalah hutang pihutang, masalah usaha, pokoknya enggak ada orang yang datang ke sini banyak uang, bawa duit banyak, atau lagi usaha, lagi maju, enggak ada. Yang datang ke sini orang yang lagi benar-benar masya Allah darurat gitu ya. Nah, itu ditakutkan gini, ke sini enggak bawa uang sedikit, habis buat makan di sini misalnya ya, harus beli kan. Nah, nanti takutnya nganjuk utang-utang sama warung gitu, apa ya warung. Nah, nanti juru kunci yang itu kena lagi. Ya kena gitu. Karena sebagai pengelolanya. Sebagai pengelola. Jadi di sini ada aturan seperti itu. Paling lambat 1 minggu. Pulang dulu. Kalau udah sebulan 2 bulan misalnya mau ke sini, ya ke sini lagi gitu. Itu aturannya seperti itulah. Itu diadakan karena untuk melihat kemaslahatannya, Pak, ya, biar tidak menjadi kemudaratan. Dulu sih bebas, tapi terjadilah seperti itu. Tukang warung ini nagih ke sini, tukang warung ini nagih ke sini, itu tamu ke rumah Pak Kunci gitu. Kan itu Pak Kunci kejebolan. Iya. Nah, bayar sama Pak Kunci enggak. Terus itu yang utang piutang sama warung-warung harus dibayar sama Pak Kunci. Gimana? Nah itu jadi pakai aturan gitu. Dan di sini juga aturannya mau nginep itu silahkan, tapi bawa syarat KTP gitu. Kalau enggak bawa KTP sama sekali di sini tidak menerima, tidak menerima malam di sini, enggak. Kalau perempuan gitu ada yang bermalam di sini, Bah? Ada juga perempuan ada gitu. Ada, itulah di sini. Nah, itu sahabat Tebak Tilas, kalau mau bermalam boleh banget tuh tadi ya, Bah. Iya. Untuk aturan mainnya ada. Iya, aturan mainnya ada. Abah Kuncen, untuk sosok dari Syekh Maulana Mansur itu seperti apa sih tauladan beliau yang bisa kita ambil pelajaran? Yang Abah udah pernah, bahkan ada 2-3 kali dia pakai jubah putih, sorbannya hijau, di kepalanya pakai udang-udang. Dan sebelum dia mau hadir itu ada tanda-tanda. Tandanya itu harum minyak wangi, paling wangi luar biasa. Nggak ada lah misalnya di warung-warung, nggak ada wanginya, masya Allah gitu. Itu suatu tanda dia ada datang gitu, timbul. Itulah kalau yang jelas Ari Waliullah itu bisa juga merupakan apa aja, itu bisa Waliullah tuh beda dengan para nabi. Kalau para nabi nggak bisa mencari putri. Kalau Waliullah bisa.
Misalnya seperti aki-aki atau nenek-nenek atau anak-anak kecil, itu bisa. Itu sifat waliullah. Itulah di sini tuh Abah ya udah 2 atau 3 kali udah pernah kedatangan dia. Tapi yang pakai jubah putih, sorban hijau, ininya pakai udang-udang putih itu 2 kali. Itu Abah ngelihat langsung, Bah? Iya, lihat langsung. Kalau masalah bayangan-bayangan itu, waduh itu sih sering. Sering masalah bayangan atau ada apa kayak di sini misalnya ada orang yang batuk atau padahal nggak ada orang, atau ada air keran nyurulut atau apa, itu kejadian itu udah biasa. Ya. Itulah. Berarti untuk kayak malam-malam biasa itu di sini kosong ya, Bah? Iya. Gitu. Tiap sore juga ada. Ada banyak. Tiap sore juga ada, tapi berarti yang tiap sore itu yang udah sering kesini, gitu. Yang sering kesini gitu. Seperti ini dari Pajajar ini dari Pajajar itu sering kesini itu. Bahkan seminggu 3 kali, bahkan 4 kali. Gitu. Apa maksudnya? Maksudnya dia kesini tuh enak, adem, ada batur ngobrol gitu. Ibadahnya dapat, ngobrol dapat. Soalnya gini ya, ini ada orang namanya Kiai Ahmad atau Kang Ahmad, orang Pleret. Itu asli cucunya Abah Nani yang ada di Dieng. Itu orang terkenal kan. Dia datang ke sini kadang-kadang. Dari sore sampai pagi dia nggak tawasul, enggak. Kadang-kadang kalau lagi turun ya dia tawasul. Dia punya prinsip, datang aja ke tempat waliullah itu udah dapat pahala. Apalagi kalau datang ke sini dengan tawasul, berzikir, itu lebih banyak lagi pahalanya. Datang aja ke tempat waliullah, ke sini bersilaturahmi, itu pahala udah ada gitu. Itu punya prinsip seperti itu. Itulah. Emang tempat-tempat tuh terutama kayak tempat waliullah gini banyak itu emang mengapa ada energi vibrasi enak banget tentunya yang membuat kita lebih tenang, intuisi kita lebih aktif dan dapet ya, Bah. Jadi ngadepi segala problem masalah itu jauh lebih bijaksana dan lebih bagus. Oh ya, Bah, untuk di situs Syekh Maulana Mansur ini ada apa aja, Bah? Ada makom aja. Ada makom gitu ya. Enggak ada apa. Oh ya, Bah, untuk sahabat Tapak Tilas nih yang sedang menyaksikan episode kali ini, ada nggak sih pesan-pesan untuk kita semua ya, pesan moral yang tentu itu menjadi pembelajaran, terutama untuk anak muda, lah, silahkan. Gini, kalau pesan Abah ke sini, di sini tuh makam waliullah tuh tempat umum. Orang mana aja, siapa aja silahkan. Mau anak muda mau orang tua mau perempuan silahkan. Tapi hanya tapi kesini tuh yang datang tuh berniat bagus. Jangan yang punya niat yang jelek-jelek lah. Mau beribadah, mau bertawasul, mau bersilaturahmi, silahkan. Ini tempat umum. Orang mana aja silahkan. Jadi di sini tuh waliullah itu tempat umum. Jadi orang mana aja, siapa aja, muda atau mudi, orang tua, kakek-kakek, nenek, silahkan datang ke sinilah. Tapi cobalah kita berniat baik. Berniat datang ke sini, satu bersilaturahmi, yang kedua bertawasul, beribadah, bersolawat, itulah. Untuk biaya. Dan juga di sini tuh terus terang aja. Di sini yang paling irit biaya ya di makbarah di sini. Apa sebut? Cobalah di makbarah yang lain. Parkir 5.000, pendaftaran 10.000, kadang 20.000. Mau tawasul itu lain lagi dengan harus itu kejur kincir, harus, bahkan ada penekanan seperti mahar-mahar. Di sini nggak ada. Kalau mau ngasih seikhlasnya silahkan, nggak apa-apa. Misalnya tuh datang ke sini punya motor, ada bensinan aja, udah datang ke sini. Itu
lillahi ta'ala. Siap. Itu luar biasa banget ya teman-teman. Iya. Sahabat Tapak Tilas. Sahabat Tapak Tilas. Nah, kita akan wawancara ini tamu yang rutin banget ke sini ya. Bersama Bapak siapa, Pak? Pak Qadir. Pak Qadir. Salam dulu, Pak. Ya. Alhamdulillah. Bisa diceritakan Pak ke sahabat Tapak Tilas, kenapa sih sering banget ke sini, Pak? Oh, saya kesini ya terutama silaturahmi sama wali-wali sini, sama Pak Abah Kuncen. Kelama-kelamaan saya merasa nyaman, enak, adem, udah berasa banget lah. Ya. Saya pernah punya problem, ada yang menunjukin ke sini, terus saya terus ke sini, seminggu 2-3 kali, terutama malam Jumat, apalagi Kliwon. Lama-kelamaan saya merasa enak, nyaman, tentram, punya hati legowo. Itu. Berarti ini menjadi wasilah Bapak ya Pak untuk Iya. mendapatkan ketenangan Iya. dan intuisi yang lebih baik Ya. ya. Terus di sini nggak pernah ada yang minta, apalagi Pak Kuncen. Oh, nggak dipungut biaya Pak? Nggak ada biaya. Ya tergantung kitanya lah, mau 1.000 mau 2.000 ada kotak amal. Kalau Pak Kuncen nggak pernah minta, kadang-kadang dikasih juga, dia kadang-kadang nggak mau. Ya makanya saya rasa nyaman lah, nyaman 2-3 kali seminggu itu udah rutin. Bapak kesini udah dari kapan Pak? Dari tahun berapa? Kalau dulu sering, ya namanya manusia, ada kesibukan. 3-4 tahun gak kesini. Terus sampai sekarang, ya baru sekarang juga nih, setahun ya Bah ya. Tahun, Alhamdulillah. Berarti dari tahun berapa kesini Pak? Kalau sekarang ya tahun 2025. Oh, dari Kalau dulu sih ya zaman nenek moyang, zaman bapak udah sering. Kalau waktu ini ya baru 25, ya tahun 2025. Setelah rutin kesini, kemudian silaturahmi, mendapatkan ketenangan, jadi jalan keluar tuh berasa ada aja Pak ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Kan yang merasakan kan kita kan, Iya. yang menjauh itu hati kita kan. Benar-benar. Ya. Ada nggak sih pesan-pesan yang bisa disampaikan ke sahabat Tapak Tilas? Mari yang berminat ziarah silaturahmi ke Makbaroh Syekh Maulana Mansur, bebas untuk umum, mau yang muda, yang tua, mau yang bebas itu. Sangat murah, nggak ada biaya, nggak ada apa-apa, parkir juga bebas, pokoknya enak, nyaman lah, nyaman. Semuanya juga di sini banyak pencerahan-pencerahan, bisa ngobrol sama rekan-rekan yang masing-masing punya problem tuh. Alhamdulillah. Jadi gitu ya sahabat Tapak Tilas, penuturan dari narasumber kita. Ayo sahabat Tapak Tilas, kita akan dipandu oleh Abah Kuncen untuk tawasulan Pak ya di Makbaroh Syekh Maulana Mansur. Ya sahabat Tapak Tilas, jadi ini ruangan yang biasa digunakan untuk tawasulannya, Bah. Di sini ada bagian perempuan, di sini untuk laki-laki. Terus kalau nginep di mana, Bah? Kalau untuk nginep di mana di sini? Di sini. Oh, iya. Ada juga Ada di buat dalam. laki-laki di sini. Ah, ya. Kalau perempuan di sini ada pembatas pakai hordeng kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamallah ya syadat minar rahman yaksakum ibadah wajinakum qasadnakum talabnakum. Amal ibadahnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita taqarrub sama Allah Subhanahu wa taala. Jaluk barokah ning Allah Subhanahu wa taala. Wasilah atas nabi sababiah ning Mbah Haji Syekh Maulana Mansur. Ya Allah Gusti Nu Maha Kuasa, ya Mbah Haji Syekh Ahmad Maulana Mansur pangusulkeun ka Allah. Moga-moga jemaah sim kuring sadaya ya nutos ngalaksanakeun jiadah tawasulan
kaiji sing menang kabarokan kaselamatan ya Allah. Muga-muga nyaeta jauhkeun panca bahayana, jauhkeun balaina, jauhkeun tina sagala panyakitna. Muga-muga sing disalametkeun di dunyana, salametkeun di akhiratna. Muga-muga jalan rezekina sing dibukakeun, sing dilancarkeun jalan usahana ya Allah. Cita-citana sadaya jemaah simkuring anu tos tawasul di makbar Masjid Syekh Maulana Mansur, muga-muga sing menang ridho ti Allah. Muga-muga sing kenging perlindungan ti Allah. Ya Allah, muga-muga dikabulkeun ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahabat Nampak Tilas, jadi ini ya nampak dalam dari Makbaroh Syekh Maulana Mansur. Nah, saatnya kita melihat untuk bagian luarnya ya dari dalam. Nah, ini dia. Ini malamnya jadi agak gelap. Nah, tapi udaranya enak banget, sejuk. Nah, kita datang nih kebetulan banget ya, lagi belum banyak pengunjungnya. Nah, tuh. Jadi emang adem, ayem, tentrem, bikin hati tenang, pikiran lebih fresh, dan tentunya membuat intuisi kita lebih jernih sehingga menghadapi segala problem menjadi lebih baik lagi dengan izin yang Maha Kuasa. Silahkan sahabat Nampak Tilas datang ke Makbaroh Syekh Maulana Mansur yang ada di Desa Sadomas, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka. Sahabat Nampak Tilas, ini bentuk rasa terima kasih kita, syukur kepada Abah Kuncen Bah ya, yang udah berkesempatan menerima kita dan memberikan tadi informasi yang berharga banget. Nah, ini bentuk terima kasih kita. Punten Pak. Nah, Ya. ditampi. Makasih ya Dek, ya makasih sekali Dek. Sami-sami. Semoga bermanfaat Dek. Siapa? Demikian sahabat Nampak Tilas, perjumpaan kita bersama Abah Kuncen menelusuri Syekh Maulana Mansur. Alhamdulillah kita sempat juga untuk bertawasul ya Bah. Iya, iya. Abah, terima kasih untuk kesempatannya. Alhamdulillah. Semoga abahnya sehat-sehat selalu, bahagia, berkelimpahan ya Bah. Makasih kembali ya Dek. Semoga selamat semuanya. Dan insya Allah moga-moga diberkahi ya. Sama Allah. Semoga dilancarkan jalan usaha, digampangkan jalan rezekinya Dek. Semoga cita-cita Dek sing sukses lah. Moga-moga sing cepat ada panggilan ke tanah suci Mekah ya. Amin. Ya. Moga-moga dikabul. Ya. Sahabat Nampak Tilas, berjumpa lagi di episode selanjutnya.